Soal berikutnya, banyak cara menyusun huruf KAMPUS dari kiri ke kanan dengan syarat A harus di depan dan S tidak boleh ada di posisi kedua adalah, jadi ada susunan 6 buah huruf yang boleh diisi oleh huruf K, A, M, P, U, S. Kata soal, A harus di depan, berarti ini harus diisi oleh A. Berarti kotak ini cuma bisa ada satu kemungkinan, yaitu diisi A saja. Kemudian S tidak boleh ada di posisi kedua. Nah, di sini nggak boleh ada huruf S. Padahal huruf A sudah dipakai di kotak pertama. Berarti tinggal tersisa 4 kemungkinan huruf untuk mengisi kotak ini. Berarti ini ada 4 kemungkinan. Nah, kemudian kotak ini, dari 6 huruf ini, A sudah dipakai di kotak pertama, dan 1 huruf lagi sudah dipakai di kotak kedua. Berarti tinggal di sini kemungkinan 4 huruf yang mungkin mengisi, ya. Nah, kotak ini dari 6 huruf yang ada, 3 sudah terpakai di 3 kotak pertama, berarti ini tinggal 3 kemungkinan huruf yang tersisa. Di kotak ini dari 6 huruf 4 sudah terpakai, berarti tinggal 2 kemungkinan tersisa. Dan di kotak ini dari 6 huruf 5 sudah terpakai, berarti tinggal 1 kemungkinan yang tersisa. Nah, maka banyak cara menyusun huruf KAMPUS ini didapat dengan mengalihkan seluruh kemungkinan ini. Berarti 1 kali 4 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ini hasilnya sama dengan 96. Ya, berarti ini jawabannya 96. Soal berikutnya, jika 6 tambah akar 16 dibagi 2 tambah D sama dengan 11, maka D sama dengan, kita tahu bahwa prioritas pengerjaannya adalah yang paling kuat itu dalam kurung, kemudian akar pangkat, kemudian kali bagi, kemudian tambah kurang. Nah, di sini berarti yang pertama kita kerjakan adalah yang akar 16 dulu. Berarti ini 6 tambah akar 16 itu 4. Bagi 2 tambah D sama dengan 11. Kemudian yang kita kerjakan adalah bagi dulu. Ya, 4 dibagi 2 itu 2. Berarti 6 tambah ini 2 tambah D sama dengan 11. Baru ini kita jumlahkan. 6 tambah 2 itu 8. 8 tambah D, ini 11 ya, sama dengan 11, berarti D sama dengan 11 dikurang 8 sama dengan 3. Berarti ini jawabannya 3. Soal berikutnya, urutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. 0,44, 1 dikurang 5/9, 44,4%. Nah, biar bisa kita bandingkan, kita rubah semua dalam bentuk desimal. Ini 0,44 sudah dalam bentuk desimal. Ini 1 dikurang 5/9, berarti sama dengan 4/9. Nah, 4/9 ini kalau kita hitung berarti 4 dibagi 9. 0, tambah 0, 40 bagi 9 itu yang mendekati adalah 4. 4 kali 9, 36. Ini 4 lagi, tambah 0. Ini 4 lagi, ini 36 lagi. Dikurangkan 4 lagi, tambah 0 lagi. Dan seterusnya. Ya, berarti 0,0444 dan seterusnya.
Ini berarti 4/9 itu sama dengan 0,4444 gitu ya. Sedangkan ini 44,4% itu berarti 44,4% itu berarti per 100. Ini berarti sama dengan 0,444. Stop ya sampai di sini. Nah, kalau kamu masih bingung ini bagaimana membandingkan mana yang besar, mana yang kecil, coba semuanya kita kalikan dengan 10.000 ya. 0,44 ini kalau dikali 10.000 berarti dia menjadi 4.400 ya. 0,4444 ini kalau dikali 10.000 ini menjadi 4444. Ini kalau dikali 10.000 ini menjadi 4440 ya. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka bisa dengan mudah terlihat bahwa di antara 3 bilangan ini yang paling kecil adalah yang ini 4.400 ya. Ini nomor 1 paling kecil, kemudian ini nomor 2 paling kecil, dan ini adalah yang paling besar ya. Berarti 0,44 ini yang paling kecil, kemudian nomor 2-nya 44,4%, dan yang paling besar adalah 1 dikurang 5/9. Soal berikutnya, kata soal, perhatikan algoritma yang disajikan pada diagram berikut. Ini algoritmanya. Keterangan FPB-WY menyatakan faktor persekutuan terbesar dari W dan Y, bilangan bulat positif K dan M dengan K lebih kecil dari 10 dan memenuhi kedua pernyataan berikut. Input P sama dengan 5 menghasilkan Z sama dengan 20, input P sama dengan 2 menghasilkan Z sama dengan 7. Pertanyaannya, nilai M adalah, nilai M kita cari. Coba kita masukkan, katanya kalau inputnya P sama dengan 5, nilai Z-nya 20. Kita masukkan, mulai kalau P-nya sama dengan 5, maka Y-nya yang sama dengan P tambah 5, berarti ini sama dengan P-nya kan inputnya 5 ya, masukkan P-nya 5, 5 tambah 5 ini sama dengan 10. Nah, Y-nya sama dengan 10, apakah ganjil? Tidak, karena tidak berarti ikut ke kanan ya. Berarti berlaku yang di dalam kotak ini. Kita tuliskan Z sama dengan 2 kali P tambah 3 kali Y per M ya. Nah, katanya kalau inputnya 5, Z-nya 20. Nah, berarti ini Z-nya yang 20 sama dengan 2 kali P. P-nya tadi kan inputnya 5 ya. Tambah 3 kali Y. Y-nya tadi dihasilkan nilainya 10 per M. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nilai M. Ini kan berarti 20 sama dengan 10 tambah 30 ya per M. Nah, berarti ini M sama dengan 40 per 20 sama dengan 2. Nilai M-nya berarti sama dengan 2. Jadi dari statement ini, dari informasi ini, kita dapatkan nilai M sama dengan 2. Soal selanjutnya, nilai K adalah, nah ini nilai K yang ditanyakan. Di soal diinformasikan bahwa
Kalau P-nya sama dengan 2, maka Z-nya sama dengan 7. Ya. Kalau P-nya sama dengan 2, maka nilai Z-nya sama dengan 7. Nah, kita manfaatkan informasi ini, masukkan nilai P-nya sama dengan 2, berarti Y-nya yang sama dengan P tambah 5, ini berarti P-nya 2, 2 tambah 5 ini sama dengan 7. Nah, Y-nya sama dengan 7, apakah ganjil? Iya, karena iya berarti ikut ke kiri. Nah, di sini prosesnya adalah W sama dengan P kali Y tambah K. Ya. Nah, ini berarti W sama dengan P-nya adalah 2, Y-nya kita dapatkan 7, tambah K. Berarti W sama dengan 14 tambah K. Z itu sama dengan FPB dari W dan Y. Nah, Z ini sama dengan FPB dari W dan Y. Nah, Z-nya kan kalau P-nya sama dengan 2, menghasilkan Z sama dengan 7. Nah, berarti ini 7 sama dengan FPB dari W-nya adalah 14 tambah K, Y-nya adalah 7. Nah, 7 merupakan FPB dari sebuah bilangan dan 7. Berarti bilangan ini harus merupakan kelipatan dari 7. Nah, 14-nya sendiri ini sudah merupakan kelipatan dari 7. Berarti K-nya ini juga harus merupakan kelipatan dari 7 ya, supaya menghasilkan FPB sama dengan 7. Nah, berarti K-nya ini bisa bernilai 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Tapi di soal dikasih persyaratan bahwa K harus lebih kecil dari 10. Berarti di antara semua bilangan tadi yang memenuhi adalah nilai K sama dengan 7. Ya. Nah, berarti jawabannya yang D. Berarti dari informasi ini kita dapatkan nilai K itu sama dengan 7. Pertanyaan berikutnya. Jika diberikan input P sama dengan 1, dihasilkan Z sama dengan berapa? Nah, karena nilai M dan K sudah diketahui, maka algoritma kita sudah lengkap. Berapapun nilai P dimasukkan, kita bisa mendapatkan nilai Z-nya. Nah, di soal diminta kalau P-nya sama dengan 1, kita masukkan. Ya. Kalau P-nya 1, P sama dengan 1, berarti Y-nya yang sama dengan P tambah 5, ini berarti sama dengan 6. Nah, kalau Y-nya 6, apakah ganjil? Tidak, berarti ikut ke kanan. Berarti Z sama dengan 2 kali P tambah 3 kali Y per M. Ini kita masukkan nilainya, berarti sama dengan 2 kali P-nya nilainya sama dengan 1 tambah 3 kali Y-nya nilainya sama dengan 6 per M-nya tadi sudah kita dapatkan nilainya sama dengan 2. Nah, berarti ini sama dengan 2 tambah 18 per 2 sama dengan 20 per 2, ini nilainya sama dengan 10. Ya, jawabannya yang D. Screensaver komputer membentuk lingkaran yang semakin membesar. Lingkaran dimulai sebagai sebuah titik di tengah layar, kemudian membesar menuju tepi layar dan berubah warna seiring membesarnya. Adapun layar komputer berbentuk persegi panjang berukuran 17 inci dengan rasio panjang dibandingkan lebar adalah 4:3.
Area tampilan layar memiliki radius 8 inci, diukur dari tengah secara diagonal ke sudut. Dan lingkaran screensaver yang membesar akan mencapai sudut dalam waktu 5 detik. Jika RT adalah jari-jari lingkaran screensaver pada waktu T detik, maka RT sama dengan, nah di sini ada layar, kemudian ada screensaver, mulai dari titik di tengah, kemudian makin lama makin besar. Kata soal ini lingkarannya akan mencapai ujung diagonal yang berjarak 8 inci dalam waktu 5 detik gitu ya. Ini berarti dalam waktu 1 detik jari-jari yang dihasilkan lingkaran screensaver ini sama dengan 8/5, sama dengan 1,6 inci ya. Ini berarti bahwa setiap pertambahan 1 detik jari-jari lingkaran screensavernya akan bertambah sebesar 1,6 inci ya. Berarti dalam waktu T jari-jari lingkaran screensavernya ini akan menjadi sebesar 1,6 T gitu ya. Kalau T-nya 1, R-nya 1,6 inci, kalau T-nya 2 sekon, R-nya 3,2 inci, dan seterusnya. Nah, ini berarti jawabannya yang A. Pertanyaan berikutnya, jika KT adalah keliling lingkaran screensaver yang terbentuk pada waktu T detik, maka KT sama dengan, nah kita tahu bahwa keliling lingkaran itu sama dengan rumusnya 2pi kali jari-jarinya. Nah, padahal jari-jarinya tadi sudah ditemukan ini besarnya sama dengan 1,6 T. Jadi kita masukkan saja sama dengan 2pi, RT-nya adalah 1,6 T. Jari-jari sebagai fungsi dari waktu, ini maksudnya ya. Nah, ini berarti sama dengan 3,2 pi kali T. Nah, ini berarti jawabannya yang C. Pertanyaan berikutnya, luas lingkaran screensaver 10,24 pi inci kuadrat terjadi dalam waktu berapa detik? Nah, kita tahu bahwa yang namanya luas lingkaran itu rumusnya sama dengan pi r kuadrat. Nah, di sini luasnya 10,24 pi. Sedangkan R-nya kita punya sebagai fungsi dari waktu, yaitu besarnya sama dengan 1,6 T. 1,6 T. Nah, ini R-nya dikuadratkan. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai T. Ya, kita selesaikan. Ini pi-nya bisa dicoret, berarti 1,6 dikuadratkan itu sama dengan 2,56. Kita tuliskan 10,24. Ini sama dengan 2,56 T kuadrat. Berarti T kuadrat sama dengan 10,24 per 2,56. Ini sama dengan 4. Berarti T-nya sama dengan 2 sekon. Ya, berarti luas lingkarannya sebesar 10,24 pi inci kuadrat ini terjadi dalam waktu
2 detik ya. Jawabannya yang B. Pertanyaan berikutnya, screensaver komputer diubah menjadi gambar persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar yang sama dengan layar komputer. Jika luas screensaver bertambah sebesar 23,12 inci kuadrat per detik, screensaver akan menutup layar komputer secara penuh setelah berapa detik. Nah, jadi kalau misalkan ini layar komputer, sekarang screensavernya bukan lagi lingkaran tapi berbentuk persegi panjang mengikuti bentuk layar komputer ya. Jadi tambah lama tambah besar gitu ya. Dengan pertambahan luasnya sebesar 23,12 inci kuadrat per detik. Nah, ini berarti kita harus mencari dulu berapa luas dari layar komputer ini ya. Nah, di soal diketahui bahwa perbandingan panjang dan lebarnya 4:3. Ini perbandingannya. Padahal ukuran 17 inci itu berarti diagonalnya ya. Diagonalnya ini adalah 17 inci ya. Nah, berarti kita cari dulu ini lebarnya berapa, panjangnya berapa, dengan melihat bahwa kalau ini siku-siku, kalau ini perbandingannya 3:4, berarti ini perbandingannya adalah sama dengan 5 yang bidang miring. Nah, berarti kalau ini adalah panjang, ini adalah lebar, berarti panjangnya ini sama dengan 4/5 kali 17 inci ya. 4/5 kali 17 inci ini berarti sama dengan 13,6 inci ya. Sedangkan lebarnya kalau kita lihat berarti ini sama dengan 3/5 kali 17 inci ya. Kita tuliskan 3/5 kali 17 inci ini sama dengan 10,2 inci. Nah, berarti luas dari layar monitor kita bernama LL ini sama dengan panjang kali lebar, ini sama dengan 13,6 kali 10,2. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan untuk screensaver untuk menutupi seluruh layar monitor ini sama dengan luas layar monitornya dibagi dengan pertambahan luas screensaver per detik, yaitu yang sebesar 23,12 ini ya. Nah, ini berarti sama dengan 13,6 kali 10,2 dibagi 23,12 ya. Nah, ini sama dengan kali 10 kali 10 ini kali 100 ya. 136 kali 102 per 2312. Nah, ini hasilnya sama dengan 6 detik ya. Berarti jawabannya yang C. Jajar genjang PQRS memiliki luas 20. Titik T terletak pada QR sehingga ST tegak lurus terhadap QR. ST tegak lurus terhadap QR. Jika AB adalah koordinat S, nilai 2A tambah B adalah, nah, S ini koordinatnya adalah A dan B. Ini yang harus kita cari berapa nilai A dan B. Nah, di sini Q terletak di 0,0, maka coba kita gambarkan dulu koordinat kartesiusnya ya.
kurang lebih seperti ini. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, maka kalau kita lihat jelas bahwa S ini terletak di sini terlihat bahwa nilai absis dari titik S sama dengan nilai absis dari titik T, yaitu bernilai 3. Ini ya, berarti A-nya sama dengan 3. Sedangkan nilai ordinatnya, kalau kita lihat di sini, ini belum diketahui ya. Baru bisa diketahui, bisa kita ketahui dengan cara kita hitung, karena di soal diketahui bahwa luas dari jajar genjangnya 20. Kita tahu bahwa luas jajaran genjang itu rumusnya sama dengan alas kali tinggi ya. Alasnya ini dari 0 ke 4 berarti sama dengan 4. Tingginya ini yang ingin kita cari ya. Ini tingginya yang ingin kita cari. Nah, luasnya kata soal sama dengan 20. Berarti tingginya sama dengan 20 bagi 4, ini sama dengan 5. Nah, berarti ini tingginya sama dengan 5, berarti ini ordinatnya ini sama dengan 5 ya. Berarti nilai B sama dengan 5. Nah, A-nya sudah ketemu, B-nya sudah tahu, berarti nilai 2A tambah B ini sama dengan 2 kali A-nya 3 tambah B-nya sama dengan 5, berarti sama dengan 11. Jawabannya yang E. Pertanyaan berikutnya, gradien SR adalah, kita lihat di gambar, garis SR adalah garis yang ini melewati titik S dan R ya. Kalau misalkan titik R ini kita beri nama titik 1, berarti koordinatnya di X1 dan Y1 ya. Sedangkan titik S ini kita beri nama titik 2, berarti koordinatnya ini sama dengan X2 Y2. Kita tahu bahwa yang namanya gradien sebuah garis yang melewati 2 titik itu gradiennya sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, yang kalau kita masukkan nilainya, Y2 nya adalah 5 dikurang Y1 nya adalah 0 dibagi X2 nya ini sama dengan 3 dikurang X1 nya sama dengan 4. Berarti ini 5 dibagi min 1 sama dengan minus 5. Jadi gradien garis SR ini sama dengan minus 5. Jawabannya yang A. Pertanyaan berikutnya, persamaan garis yang melalui S dan tegak lurus PQ adalah, berarti ada sebuah garis, ini garis PQ, coba kita perpanjang. Nah, kemudian ini garis S, garis yang melalui S tegak lurus PQ, berarti kurang lebih garisnya yang ini. Nah, ini ya. Ini garis melalui titik S, dia tegak lurus di dengan garis PQ ya. Ini belum tentu berpotongan di 0,0 ya. Pertanyaannya, persamaan garis yang ini bagaimana persamaan garisnya? Nah, pertama kita lihat bahwa
pada jajaran genjang dua sisi yang berhadapan itu sejajar. Ya, berarti PQ sejajar dengan SR. Sejajar ini berarti gradiennya sama. Jadi kalau gradien garis SR ini min 5, ini berarti gradien garis PQ, kita beri nama MPQ, ini juga sama dengan minus 5. Nah, sedangkan ini gradien garis yang melewati titik S ini tegak lurus dengan garis PQ. Kita tahu bahwa dua buah garis akan saling tegak lurus apabila kedua gradiennya ketika dikalikan ini hasilnya sama dengan minus 1. Ya. Nah, gradien garis PQ ini sama dengan min 5. Gradien S ini yang ingin kita cari ini sama dengan min 1, berarti gradien garis yang akan kita cari ini memiliki gradien besarnya sama dengan 1/5. Nah, berarti garis ini memiliki gradien sama dengan 1/5. Nah, persamaan garisnya gimana? Persamaan garisnya kita tahu apabila ada sebuah garis yang gradiennya sebesar M, kemudian melewati titik yang koordinatnya X1, Y1, maka persamaan garisnya bisa dicari lewat rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ya, kita masukkan nilainya. Y1-nya berarti ini sama dengan 5, sama dengan M-nya gradiennya barusan kita cari, ini sama dengan 1/5 dalam kurung X dikurang X1-nya adalah 3. Ya. Nah, ini berarti 1/5-nya pindah nyebrang sama dengan menjadi dikali 5, ini berarti 5Y min 25 sama dengan X min 3. X-nya pindah ke kiri, 5Y min X, min 25-nya pindah ke kanan menjadi 25 min 3. Nah, ini berarti 5Y min X ini sama dengan 22. Nah, inilah persamaan garis ini, berarti jawabannya yang C, ya.